Dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Waktu dan kesempatan yang berbahagia ini, tanggal 3 November di Indonesia, 2 November di Amerika. Tuhan masih izinkan kita sama-sama lagi untuk boleh membahas pelajaran yang sangat penting. Dan biarlah Tuhan boleh bersama-sama dengan kita. Kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bersemayam dalam tata kerajaan surga, kami naikkan ucapan syukur banyak terima kasih. Sepanjang waktu Tuhan sudah berkati kami, Tuhan sudah pelihara kami, hingga sampai saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk melihat kebaikan Tuhan melalui firman-Mu. Dan tolong hamba Tuhan saat berbicara, biarlah Engkau yang berbicara melalui kabaran ini. Dan biarlah firman-Mu itu juga yang menjelaskan kepada kami. Dan pada akhirnya biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Memberkati kami semua yang mendengarkannya, memberkati kami yang belajar, dan biarlah pencerahan dari surga boleh menjadi bagian kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kehendak-Mu yang jadi atas kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, di waktu yang lalu sudah 2 meeting ya kita ikuti, dan ini meeting ketiga untuk chapter 17 ya. Nah, di dua meeting pertama kita ada summary-nya ya, sebagai bahan untuk diingat. Yang pertama, janji roh kepada gereja dan individu itu sama. Yang kedua, janji roh akan diterima tetapi melalui berkat Abraham atau sunat ya. Yang ketiga, dia berkata di sini, aku akan menyunat hatimu untuk mencintai Tuhan Bapamu dengan segenap hatimu dan dengan seluruh jiwa. B, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati benihmu untuk mencintai Tuhan Bapamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, agar engkau bisa hidup. Summary yang keempat, satu-satunya cara agar kita dapat mencintai Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa adalah dengan cinta Tuhan ditanamkan dalam hati dan jiwa, mengubah orang itu menjadi Tuhan. Dan cinta adalah pemenuhan hukum. Summary yang kelima, isi kitab suci ada 2. Mencintai Tuhan Bapamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu dan dengan segenap kekuatanmu, adalah yang pertama dari semua perintah. Dan yang kedua seperti itu, engkau kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada 2 perintah ini tergantung semua hukum dan nabi. Kemudian orang yang tahu bahwa dia percaya Tuhan dapat meminta dengan keyakinan. Saya ulangi ya. Orang yang tahu bahwa dia percaya Tuhan dapat meminta dengan keyakinan yang sempurna untuk pencurahan Roh Kudus. Dasar ayatnya, karena jika kamu meminta, kamu akan menerima. Summary yang ketujuh, kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Berikut, memiliki takdir, menetapkan takdir yang dia ingin kita capai di ayat kelima ya. Di waktu yang lalu Brother Roy sudah jelaskan, ini takdir yang Tuhan maksud di sini bukan takdir pemahaman dari saudara-saudara kita yang
beragama lain ya, atau dari saudara-saudara kita di Muslim ya. Kita juga memiliki takdir, tetapi maksud Tuhan di sini adalah Dia ingin kita sempurna ya, Dia ingin kita hidup, itu takdir kita ya. Menetapkan takdir yang Dia ingin kita capai di ayat 5. Berikut, tidakkah kamu melihat bahwa Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu agar supaya kita dapat diselamatkan dan agar kita dapat memiliki Dia? Ayat 6. Jadi cerita Abraham ya, sunat ini dari physically sunat ya, lalu kepada sunat hati yang Tuhan mau lakukan kepada kita, itu adalah apa? Supaya kita dapat diselamatkan dan agar kita dapat memiliki Dia, memiliki Tuhan ya. Nah, dibahas yang lalu, Tuhanlah yang membuat hati kita disunat dan membuat kita apa, bisa mencintai Tuhan. Ini sangat penting saudara-saudara ya. Baik, kita akan masuk pada pembahasan. Di atas ini ada paragraf yang terakhir di waktu lalu. Ini saya hanya bacakan saja ya. Di 401.5, Dia telah memberi kita semua berkat yang Dia miliki di dalam Kristus. Kristus berkata, "Aku menyertaimu, saudara sekalian, mari kita makan berkat. Kami memilikinya dan itu milik kami." Kemudian kita bisa yakin sepanjang waktu bahwa kita memiliki semua berkat rohani. Ini yang mau ditanamkan E.T. Jones ya. Kita bisa yakin sepanjang waktu bahwa Dia telah memilih kita. Dia bilang kita adalah miliknya. Kita dapat yakin sepanjang waktu bahwa Dia telah menentukan kita sebagai anak yang diadopsi. Kita bisa yakin sepanjang waktu bahwa Dia telah membuat kita diterima sebagai kekasih. Kita bisa yakin akan semua hal ini karena Tuhan berkata begitu dan memang begitu. Maka bukankah itu pesta yang terus-menerus? Ya, ini terjemahannya kurang di bahasa Inggris. Then isn't that a continual feast itself? Ya. Jadi saudara-saudara, di paragraf-paragraf ini dari 401.5 sampai 401.9.10 ya. Ini dia penekanannya. Penekanan yang dari sudah dibahas di meeting pertama dan meeting kedua ya. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan di meeting ketiga ini. Lanjutannya ya. Baik. Saya mau baca pertama dan nanti berikut kita bisa bergantian. Sekarang Dia telah melakukan semua itu dan telah melakukannya dengan bebas. Untuk berapa banyak orang Dia lakukan ini? Jawab jemaat, semua. Setiap jiwa, ya Tuhan. Memberi semua berkat yang dimiliki kepada setiap jiwa di dunia ini. Dia memilih setiap jiwa di dunia. Dia memilih dia di dalam Kristus sebelum dasar dunia. Diulang lagi ya, ini yang di atas tadi. Dan menentukan dia ke dalam anak adopsi dan membuatnya diterima sebagai kekasih. Bukankah dia? Jemaat berkata, tentu saja. Jadi penekanan-penekanan ini diulang-ulang kembali di atas.
percakapan apa namanya Brother Jones dengan jemaat ya, dan di apa namanya di penekanan ini mau bilang bahwa semua Tuhan lakukan, semua Tuhan yang membuat itu, dan yang hebatnya kita itu diadopsi ya sebagai anak, dan hebatnya lagi kita apa namanya telah dipilih sebelum dasar dunia dijadikan. Kalau kita mau menerawang kepada kutipan ini untuk berpikir bahwa bagaimana Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, berarti kita belum ada dong ya. Kalau kita belum ada, gimana kita bisa dipilih? Nah, inilah Ulangan 29 ayat 29 berlaku ya, saudara. Apa ya? Apa namanya? Saya mau baca. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi begini ya, kita baca firman Tuhan, kita dapat kutipan Roh Nubuat. Kita lihat bahwa dikatakan dia telah memilih kita sebelum dasar dunia. Ya. Sampai di situ aja. Jangan kita coba menerawang bagaimana kita dipilih sebelum, yang seperti saya bahas tadi ya. Bagaimana saya dipilih sebelum dunia dijadikan. Bagaimana cara Tuhan. Nah. Baik. Kita akan masuk pada paragraf berikut. Oke. Bro Lali, boleh baca bro? Apakah available? Ya. Kita akan membaca ayat lain tentang... Sorry. Sebentar. Oops. Ya. Oke. Kita akan membaca ayat lain tentang itu sekarang. Pikiran yang saya kejar barusan adalah bahwa tidak ada yang bisa memiliki hal-hal ini dan mengetahui bahwa itu adalah miliknya tanpa persetujuannya sendiri. Tuhan tidak akan memaksa siapapun hal-hal ini atas seseorang, meskipun dia telah memberikannya, bukan? Ya. Jemaat tidak. Ini kerjasama. Anda lihat, Tuhan mencurahkan segalanya dalam satu pemberian yang menakjubkan. Tetapi jika manusia tidak akan memilikinya, Tuhan tidak akan memaksanya untuk memiliki sedikit. Setiap orang yang akan menerimanya, itu adalah miliknya sendiri. Di sanalah kerjasama masuk. Tuhan harus memiliki kerjasama kita dalam segala hal. Nah bro, gimana ini bro? Ya, ini kan masih ingat kalau kan ada juga kayak ini kan pemberian keselamatan sudah dijanjikan sebelum kita ada kan, yang bilang sebelum dunia dijadikan sudah ada ini, kita keselamatan udah direncanakan untuk dikasih ke kita kan, ke manusia. Dan seperti kita tahu kan ada bagian manusia, tapi selama ini kita belajar ternyata kita nggak ada bagian apa-apa. Tetapi bagian manusia ini kerjasama, yaitu mengizinkan kan ini ternyata. Jadi yang dari bagian kita, kalau misalnya Tuhan mau masuk ke kita, bagian kita adalah mengizinkan hal itu. Itulah kerjasama kita kan. Nah, makanya dibilang, walaupun itu sudah dikasih, keselamatan sudah dikasih, kalau kita tidak mau, ya tidak akan menjadi bagian kita kan. Artinya kita tidak bisa memiliki kalau kita tidak mau, dan Tuhan tidak bisa memaksa kita untuk
ini keselamatan kamu harus ambil, dan kita Ya. dipaksa untuk ambil itu. Nggak seperti itu ya. Jadi semua ada kebebasan memilih, dan untuk memilih itu adalah bagian manusia. Itulah bagian kita yang kelihatan nggak ada artinya, cuma mau izinkan itu dan tidak, itu bagian kita. Makanya kayak firman Tuhan, semua dikasih ke kita, kita mau milih, mau tidak mau turut, dan itulah bagian kita ya. Itu sama dengan Hmm. ini, keselamatan bagian kita lah. Itulah makanya keselamatan itu harus ada kerjasama antara Tuhan dan manusia. Tuhan sudah kasih itu keselamatan, bagian manusia adalah memilih untuk menginginkan keselamatan itu terjadi di dalam kita punya diri ya. Ya. Puji Tuhan bro, thank you ya. Ada pemikiran yang lain dari saudara-saudara? Oke, kalau belum, jadi ini menarik ya. Karena kerjasama yang Tuhan maksud di sini adalah bukan itu kelihatannya kayak secuil aja ya, hanya hal kecil aja. Anda hanya mengizinkan Tuhan melakukan itu dalam Anda. Itu aja. Hanya mengizinkan, membiarkan. Itu aja bagian kita ya. Dan di bawah menarik sekali nih bro, karena di bawah nanti ada dia punya uraian lagi ya. Jadi di poin ini tadi sudah Lali jelaskan sangat sangat jelas ya di chapter 401.12 ini. Dan kalau belum ada pendapat, kita akan melangkah kepada paragraf yang berikut. Nah, sebelum kita baca, saya mau buka Titus 2 ayat 14. Ya. Titus 2 ayat 14 berbunyi seperti ini. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itu Titus 14 ya. Saya meminta apakah ke early available? Ada ke early sini? Nggak ada. Oke. Angel, apakah Angel available? Iya Kak, bisa dengar. Oke Angel, boleh baca Angel paragraf ini. Oke. Sekarang mari kita beralih kepada Titus 2 ayat 14. Berbicara tentang Tuhan. Dikatakan, siapa yang memberikan dirinya untuk kita, itu adalah bentuk lampau. Juga bukan. Itu sudah selesai. Dia memberikan dirinya sendiri untuk berapa banyak orang, kongregasi semua. Oh, berapa banyak orang di bumi ini yang dapat membaca teks itu dan katakan itu artinya aku. Setiap jiwa di bumi, kemanapun kita pergi di bumi ini dan menemukan seseorang, kita dapat membacakan kepadanya bahwa Kristus menyertakan dirinya untuk Anda. Bisakah kita agak kecil ini? Bisakah kita tidak? Jemaat ya, dia memberikan dirinya sendiri untuk Anda. Harga yang disebut oleh Peter dalam 1 Petrus 1 ayat 18-20, karena kamu tahu bahwa sebenarnya kamu tidak ditebus
dengan hal-hal yang fana, seperti perak, emas, dari percakapan sia-siamu yang diterima tradisi dari nenek moyangmu, tetapi dengan darah Kristus yang berharga seperti anak domba yang tidak bercela dan tanpa noda, yang sesungguhnya telah ditebiskan sebelum dunia dijadikan. Nah, Angel, apakah Angel ada poin, Angel, dari yang dibaca, Angel? Iya, seperti yang paragraf awal tadi, Ya. di situ bagaimana siapakah yang ditebus, terus kepada siapa, dan itu Tuhan untuk bukan satu orang tapi untuk semua. Betul. Di sini Tuhan menebus kita bukan dengan barang fana, hal-hal Ya. yang sia-sia, tetapi sesuatu yang memang sesuatu yang kekal. Banyak orang kalau di kehidupan kita dalam kegiatan aktivitas sehari-hari kadang tidak mengingat atau ada share sedikit kesaksian. Kalau orang biasanya dalam aktivitas kegiatan kerja, kebanyakan mereka terlarut dalam orang punya masalah. Oh benar enggak? Kadang sesuatu yang begini, hal yang surgawi atau masalah keselamatan mereka tidak terlalu pikirkan. Tapi mungkin kalau orang ini seperti ini. Kalau orang bilang sesuatu, umpama orang lagi berurusan dengan orang, terus orang nggak tahu nih orang kan ada masalah apa. Tapi kebiasaan orang umpama ada sesuatu begitu, ada urusan ada sesuatu urusan dengan mereka, terus biasanya orang bilang atau sederhana aja, mungkin naik Gojek atau naik Grab begitu toh orang bilang makasih Tuhan memberkati. Pernah oh iya Bu, orang senang sekali kalau dia bilang Tuhan memberkati. Pengalaman ada ini mau bilang apa ya, teman kayak mitra kerja, ketika saya bilang, oh makasih Tuhan memberkati, itu dia serang, aduh makasih Angel, padahal kita ini lagi pusing dengan kita pekerjaan, tapi puji Tuhan ya susah ingat Tuhan memberkati, maksudnya Tuhan masih ada, dan maksudnya ada Tuhan, dan ternyata orang mesti pikirkan Tuhan. Jadi ya seperti itulah. Kadang orang so terlarut dengan masalah, tapi untuk Tuhan Yesus yang so tebus pada orang so tidak terlalu pikirkan. Makanya orang saling mengingat-ingatkan ketika ada apa-apa. Contoh hal yang sederhana, terima kasih, Tuhan memberkati. Begitu. Luar biasa Angel, terima kasih ya, puji Tuhan. Jadi praktisnya kehidupan Kristus setelah kita dengar firman itu adalah salah satu contoh ketika kita mau bilang terima kasih, Tuhan memberkati. Hal-hal itu juga luar biasa. Contohnya kita juga sebagai driver di penumpang itu memang tidak semua yang bilang terima kasih, Tuhan memberkati. Tetapi beberapa kali ada yang bilang ya seperti itu, dan itu satu hal yang dirasakan sangat berharga sekali ya. Dan benar tadi Angel bilang ada orang-orang yang merasa terberkati dengan hal-hal itu. Kenapa? Kristus mati dan tebus kita dengan darahnya. Ya. Kalau di Petrus bilang, 1 Petrus bilang apa? Kita ditebus bukan dengan hal-hal fana,
tapi dengan darah Kristus, dan itu sangat berharga. Di paragraf ini mau bilang bahwa ketika semua orang yang ada di dunia ini, ya berapa banyak orang di bumi yang dapat membaca teks itu dan katakan itu artinya aku. Jadi setiap orang yang mau baca firman, ya, dan kita bisa juga bilang kepada mereka, itu Anda, itu saya, ya. Kemanapun kita pergi di bumi ini dan menemukan seorang, kita dapat membacakan kepadanya, Kristus menyerahkan dirinya untuk Anda. Kepada siapa saja, saudara-saudara. Dan itu tugas kita, tugas pelayanan kita. Mau menyampaikan Tuhan begitu baik dan sangat mengasihi saya dan saudara, dan sangat mengasihi orang-orang siapapun yang kita temukan. Dengan membilang, terima kasih Tuhan, Yesus memberkati, itu seperti Anda mau bilang bahwa Kristus sudah mati untuk Anda. Kristus menyerahkan dirinya untuk Anda. Sama hal itu, ya. Terima kasih, Angel. Kita masuk ke paragraf berikut. Apakah Sister Wanda available? Oke, baik. Kalau belum, saya tanya mungkin Dion. Apakah Dion available? 401.14. Bisa, Uncle. Oke, Dion, thank you. Sekarang kami ingin setiap individu tahu di mana dia berdiri. Dia menyerahkan dirinya untukku. Itu dinyatakan di Galatia 2 ayat 20. Hidup yang sekarang aku jalani dalam daging, aku jalani oleh iman anak Tuhan, anak Bapa yang mengasihi aku dan yang memberikan dirinya untukku. Berapa banyak orang di dunia dapat membaca itu dan mengatakan itu berarti aku, jemaat, setiap orang mencintaiku dan memberikan dirinya untukku, itulah harganya yang sudah dibayar. Lalu dia membeli saya, bukan, jemaat? Ya, dia membeli Anda. Kongregasi, ya. Oke, thank you, Dion. Dion bisa share? Ada poin, Dion? Uncle mungkin. Oke, Dion. Oke. Ya, thank you. Saudara-saudara, kita lihat di sini, ya, kembali diulang di atas itu. Dia menyerahkan dirinya untuk aku. Dan kita bisa bilang kepada banyak orang, ya, dia menyerahkan dirinya untukmu, untuk Anda. Ya, Galatia 2:20. Jadi dia melakukan itu untuk setiap orang. Dikatakan dia mencintaiku dan memberikan dirinya untukku. Itulah harga yang sudah dibayar. Saudara, berulang-ulang kita sering bahas tentang kematian Kristus, ya. Dan itu adalah bukti nyata bagaimana Tuhan mengasihi saya dan mengasihi saudara, ya. Tapi ketika dia mencintai saudara dan saya, dan dia memberikan dirinya buat saudara dan saya, which is di kayu salib, ya, itulah harga yang sudah dibayar. Dia membeli kita. Dia membeli. Dari apa? Dia membeli dari bahasa yang tepat. Dia membeli kita dari kematian,
Dia membeli kita dari kematian baka. Dia merampas, dia membeli kita dari pengaruh iblis, pengaruh setan yang membuat kita cenderung berdosa. Ada yang punya pendapat sejauh ini, saudara-saudara? Oke, kalau belum ada kita akan lanjut paragraf berikut. Ya, cukup jelas ya. Setiap paragraf sudah kita jalani ya. Apakah paragraf berikut ini, apakah Kak Sus available? Yang ada tulisan apakah ya? Ya, Kak Sus. Apakah Anda atau saya membiarkan dia memiliki kita? Itu bukanlah pertanyaan sekarang. Apa yang telah dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Jemaat membayar harganya. Sebelum dunia dijadikan, dia membeli saya. Bukankah dia? Dan kau? Lalu siapa kita? Gimana Kak Sus? 402 ini, titik 1. Ada poin Kak Sus? Dia ini berhubungan dengan yang Dion baca tadi ya. Pas aja karena saya baru masuk. Oke Kak Sus. Ya, jadi tadi di atas dijelaskan bahwa sebelum dunia kita dijadikan, ya kita sudah dipilih. Dan untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang Lali baca tadi, ada hal yang disebut kerjasama, cooperation antara kita dengan Tuhan. Dan cooperation, kerjasama yang kita lakukan dengan Tuhan itu adalah mengizinkan dia, ya, memiliki kita, mengizinkan dia, ketika dia mau masuk kita izinkan Tuhan. Itu aja kerjasama yang sudah dibahas ya. Nanti di bawah ada paragraf penjelasannya itu. Nah, dihubungkan dengan yang Kak Sus baru baca. Jadi yang penting adalah bukan kita membiarkan dia memiliki kita, ya, tapi apa yang telah dia lakukan. Jadi satu pertanyaan, apa yang dia sudah lakukan? Nah, yang dijawab tadi, membayar harga. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah membeli saya. Nah, baik. Terima kasih Kak Sus. Kita lanjut. Dari paragraf itu, kita masuk ke... Nah, kemudian, apakah ada kemungkinan Anda masuk ke dalam keraguan? Apakah Anda adalah Tuhan? Bro, ini kalau Lord, milik Tuhan maksudnya. Lords adalah ada koma S. Oh iya betul bro, betul. Jadi kita harus taruh kata milik Lords ya, S-nya itu ya. Iya, Tuhan. Betul. Thank you for correction, bro. Bagaimana seorang pria yang ingin menjadi milik Tuhan ya, Lord, menjadi milik Tuhan. Kembali kita isi kata milik, ya. Menjadi milik Tuhan dan telah mengakui dosa-dosanya. Bagaimana mungkin baginya untuk menjadi ragu? Apakah dia adalah, lagi ya, kita taruh kata milik ya, dia adalah milik Tuhan atau tidak? Itu hanya dengan kembali pada firman Tuhan sama sekali dan tidak mempercayainya sama sekali dan mengatakan Tuhan telah berbohong. Nah, ya, saya ulangi lagi ya. Bagaimana seorang pria yang ingin menjadi milik Tuhan dan telah mengakui dosa-dosanya,
bagaimana mungkin baginya untuk menjadi ragu apakah dia adalah milik Tuhan atau tidak? Itu dikatakan hanya kembali pada firman Tuhan. Ya, sama sekali. Dan tidak mempercayainya sama sekali. Dan mengatakan Tuhan telah berbohong. Nah, ini kita lihat sifat ya. Itu bukan satu-satunya cara dia bisa melakukannya. Ya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, membuat dia seorang pendusta. Maka satu-satunya cara seorang dapat meragukan apakah dia adalah milik Tuhan atau tidak adalah dengan apa? Kembali kepada firman Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan berbohong. Satu-satunya cara dia bisa lakukan, diulang lagi ya. Karena bagi seorang manusia untuk ragu adalah untuk melakukan itu. Dia mungkin tidak melakukan itu dalam banyak kata, tetapi ketika dia ragu apakah dia adalah milik Tuhan, itulah yang telah dia lakukan. Dia telah membiarkan ketidakpercayaan untuk menggulingkannya dan setan untuk mendapat keuntungan dan menyapu semua. Begitulah, that is so. Saudara-saudara, ini apa namanya kutipan ini benar-benar harus hati-hati membacanya ya, karena untuk ditranslate ke bahasa Indonesia pemahamannya sangat kalau dibaca pelan-pelan baru kita bisa mengerti ya. Baik, di sini dibilang kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita membuat dia menjadi seorang pendusta. Kita membuat Tuhan menjadi seorang pendusta. Nah, lalu bagaimana kita ini ya yang ingin menjadi milik Tuhan dan sudah mengakui dosa-dosa kita, lalu ragu apakah kita ini milik Tuhan atau tidak. Nah, dikatakan kita kembali ke firman dan tidak mempercayai sama sekali dan mengatakan Tuhan berbohong. Keraguan-keraguan itu muncul di dalam diri setiap orang. Seringkali kita ini milik Tuhan atau tidak. Saya ingat waktu peristiwa terpisahnya kita ya, karena pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Di beberapa waktu saya sempat merenung, Tuhan, yang mana yang benar Tuhan? Ya. Saya bingung Tuhan, yang mana yang benar? Lalu datang kepada step berikut, pertanyaan berikut, Tuhan, apakah yang sedang saya pelajari ini satu kebenaran? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan menjadi pergumulan di dalam diri saya. Tetapi saya ingat Tuhan memiliki purpose terhadap saudara dan saya. Masing-masing kita. Apalagi pelajaran ini bilang bahwa kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saudara sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan itu menjadi satu landasan yang kuat buat saya. Dimanapun saya berada, ketika saya menyerahkan, saya mengizinkan Tuhan, saya berada di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga saya belum belajar hal ini waktu itu. Saya bisa cuma percaya bahwa Tuhan ada purpose terhadap saya dan Tuhan tidak membiarkan saya. Dan ini berlaku bagi siapa saja yang mau mengizinkan Tuhan. Di paragraf yang sudah lalu tadi jelaskan. Kerjasama kita dengan Tuhan adalah mengizinkan Tuhan untuk melakukan semua keselamatan itu terhadap kita. Jadi itu semua menepis keraguan-raguan
ya. Dan biarlah kita tidak membuat Tuhan itu menjadi seorang pendusta. Dan dikatakan di sini, satu-satunya cara seorang dapat meragukan dia adalah milik Tuhan atau tidak adalah dengan kembali kepada firman Tuhan dan mengatakan Tuhan berbohong, ya. Ini diulang lagi ya di kutipan di atas. Lalu itu satu-satunya cara yang bisa saudara lakukan. Bisa saya lakukan ketika saya meragukan Tuhan. Tidak percaya firman Tuhan. Nah, dikatakan karena buat seorang manusia, ya, untuk ragu dan kita adalah untuk melakukan itu. Dia mungkin tidak melakukan itu dalam banyak kata, tetapi ketika dia ragu, maksudnya dalam pikiran apakah dia ada milik Tuhan atau bukan, itulah yang telah dia lakukan. Kita melakukan apa? Melakukan hal yang menuduh Tuhan pendusta. Karena kita ragu-ragu. Ini pun, aduh, apa ya konteksnya ini? Kita, makanya tadi di atas dibahas ulangan 29 ya. Ketika kita mau menerawang bagaimana Tuhan sudah pilih kita sebelum dunia dijadikan, itu sudah salah satu sebenarnya, salah satu bentuk keraguan-raguan. Ya. Salah satu unsur yang akan membuat kita menuduh Tuhan pendusta. Ada yang mau kasih pendapat sejauh ini? Silakan. Bro and sis. Halo, bro. Ya. Terima kasih. Gimana, bro? Coba boleh kembali di yang tadi Kak Sus sudah baca. Ya. Jadi ini kan ayat tadi kan sebelum dunia dijadikan, dia sudah membeli kita kan, dia bilang seperti itu. Jadi yang menjadi bagian kita adalah, ini dia bilang, membiarkan dia memiliki kita kan. Jadi karena dia ayat tadi dibilang, jadi jemaat, jadi yang pertanyaan sebelum dunia dijadikan, dia membeli saya bukankah demikian, dan juga kamu. Lalu siapa kita? Terus jemaat bilang the Lord's, milik Tuhan kan. Jadi baru yang dibaca setelah paragraf ini. Jadi ini kembali lagi ya, ini jadi kita ini sudah milik Tuhan kan. Jadi apakah kita mau ragu lagi kalau kita ini milik Tuhan? Ini yang mau ditekankan di sini ya. Jadi kalau seorang sudah dibilang, jika seorang manusia yang suka kata mau jadi milik Tuhan, sudah mengakui dosa-dosanya, bagaimana mungkin dia mau ragu kalau dia adalah milik Tuhan kan? Nggak mungkin, karena ini semua kembali ke Alkitab. Alkitab bilang kita adalah milik Tuhan. Jadi itu, kalau kita nggak percaya kita itu milik Tuhan, kita mau menjadikan Tuhan itu kata seorang pendusta kan? Jadi ini harus apalagi bahwa di paragraf-paragraf ini menekankan bahwa kita itu milik Tuhan. Jadi kalau milik Tuhan itu apa ya, maksudnya apapun yang dia inginkan pasti kita mau lakukan apa yang dia inginkan kan. Dan yang awal-awal kita baca, Tuhan mau dengan kita kan. Jadi apakah kita mau izinkan itu terjadi? Kita kan milik Tuhan, apapun yang dia inginkan akan terjadi seperti itu, atau dia ingin dia masuk dalam diri kita, itulah yang akan terjadi. Cuman selama ini kita tidak percaya kan dan tidak izinkan itu terjadi, makanya hal-hal itu tidak terjadi. Makanya pelajaran-pelajaran ini akan menekankan supaya kita izinkan Tuhan yang mau masuk ke dalam diri kita. Karena kita itu nggak mau kerja sama dengan Tuhan karena pertama tidak mau percaya. Ya, karena tidak percaya, makanya tidak izinkan Tuhan mau melakukan sesuatu dalam diri kita kan. Itu yang selalu menjadi penghalang selama ini kita punya diri ya, atau inilah yang menyangkut keselamatan, karena selama ini
kepercayaan kita sama Tuhan kurang sekali. Firman Tuhan sudah bilang seperti itu, tapi kita masih tidak percaya, dan ini bilang sama aja kita membuat Tuhan itu berdusta ya. Karena ketidakpercayaan kita. Mungkin itu yang menjadi pokok di sini. Ya, ini aja bro. Ya, thank you bro untuk penekanannya, dan benar ya, kita sudah baca sesuai dengan yang kita lihat bahwa bagaimana hal-hal kecil itu bisa menjadi satu dosa yang kelihatan kecil, tapi itu menjadi satu dosa yang sebenarnya besar ya, membuat Tuhan menjadi pendusta. Thank you bro. Oke, masih ada pendapat yang lain saudara-saudara? Iya, Kak Opin. Iya, silakan Joy. Ya, jadi kalau kita sebenarnya waktu baca-baca yang ini kata-kata ini yang A.T. Jones tulis, seakan-akan saya sendiri take it personal, seakan-akan saya membaca surat cinta Tuhan Yesus untuk diri saya sendiri. Kalau nggak tahu ya kalau kalian rasakan bagaimana, tapi saya rasakan begitu. Jadi Tuhan bilang, saya so bayar kamu, ya kan? Sudah lunas bayarnya, bukan tadi yang Angel baca. Bukan dengan perak atau emas. Tuhan sudah bayar dengan hidupnya, dengan dirinya, darahnya sendiri. Dan kamu itu milik saya gitu. Dan kalau saya sudah bayar kamu dengan darah saya, hidup saya, istilahnya apakah itu, kalau buat saya kita tanya, apakah itu, maksudnya apakah ada yang lebih dari nyawa seseorang yang menunjukkan cintanya kepada kita yang dia berikan kepada saya? Apakah ada sesuatu yang lebih berharga yang seseorang bisa berikan untuk saya selain dari nyawanya? Enggak kan? Jadi yang Tuhan kasih nyawanya itu udah the most, kalau saya mau bilang, itu udah paling udah nggak ada lagi selain itu gitu, yang karena saking Tuhan maunya di saya untuk jadi miliknya dia gitu. Yeah. Nah kalau kita renungkan itu kayak, waduh hebat sekali Tuhan punya cinta seperti itu ya. Terus karena saking dia mencintai kita, dia kasih nyawanya. Terus tulisan-tulisan di Alkitab, istilahnya, apakah saya nggak mau percaya kalau Tuhan sangat mencintai kita dan semua janji-janji di Alkitab itu adalah milik kita gitu loh. Jadi dan yang membuat sebenarnya itu nggak menjadi bagian milik kita adalah saya nggak percaya gitu. Dan saya membuat Tuhan itu pendusta karena yang Tuhan tulis itu saya nggak percaya. Dan apa bukti saya nggak percaya, yaitu misalnya kan yang tadi dikasih contoh, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan akan ampuni. Itu udah janji Tuhan dan itu sudah tertulis dan itu menjadi milik saya karena janji itu untuk saya. Tapi kita sampai ragu-ragu, aduh Tuhan, apakah kita pedosa yang kita bikin sebegitu besar, kira-kira Tuhan mau ampuni enggak? Jadi kayak ragu apakah itu betul atau enggak. Jadi itu membuat Tuhan itu seakan-akan Tuhan itu pendusta karena apa yang dia bilang itu tidak akan terlaksana. Jadi kebanyakan di dalam orang punya kehidupan saya pribadi membuat Tuhan itu sebagai pendusta. Banyak janji-janji di Alkitab yang secara manusia ini it is impossible gitu loh. Tapi kita tahu karena itu apa yang Tuhan bilang ikut terjadi dan saya yakin dan percaya, kita nggak membuat Tuhan itu pendusta. Tapi waktu di saat saya ragu, itulah saya membuat Tuhan itu pendusta. Makanya Tuhan kasih background-nya, A.T. Jones kasih background-nya yang mana Tuhan sudah pilih orang, Tuhan sudah bayar orang. Jadi istilahnya mau apa lagi dan yang Tuhan nggak bikin sampai kita nggak bisa percaya akan janjinya, akan firman Tuhan seperti itu. Jadi ya itulah ya, karena orang punya pikiran udah saking nggak bergantung sama Tuhan, nggak tahu janji Tuhan, nggak tahu Tuhan itu siapa, nggak tahu karakternya, sampai memang firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita seakan-akan saya baca, oh ini untuk milik orang Israel, oh ini untuk Abraham, ini untuk itu, padahal ini semua ini untuk saya gitu.
Dan saya nggak mengerti Tuhan, jadi saya nggak take it personal, jadinya itu bukan milik saya, dan Alkitab itu lama-lama itu nggak menarik lagi untuk saya gitu Kak. Jadi puji Tuhannya dengan apa yang A.T. Jones bawakan sini lebih membuat kita mengenal betapa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita dan sangat-sangat sekali mau untuk kita diselamatkan. Dia juga sangat-sangat mau kita untuk memiliki dia punya righteousness dan semua yang dia tawarkan dengan free ya untuk kita semua, asalkan mau ndak itu saya mau ambil. Oke, thank you. Terima kasih Joy. Jadi semua ada di masing-masing saudara dan saya. Bagaimana kita menyikapi setiap firman yang sudah kita baca, sudah kita dengar, sudah kita pelajari untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah masih kita sering mau membuat Tuhan itu seorang pendusta? Ya, tentunya tidak ya. Jadi kita jalani kehidupan dengan iman yang lebih teguh, iman yang lebih percaya bahwa Tuhan yang akan melakukan segala sesuatu ketika kita mengizinkan Dia. Ya, terima kasih masukannya tadi Joy. Baik, kita akan kepada paragraf berikut. Apakah Brother Roy available, bro, untuk paragraf ini? Mana dia? 4023. Oke. Tetapi tetap saja meskipun Tuhan telah membeli kita, Dia tidak akan mengambil apa yang telah Dia beli tanpa izin kita. Ada garis yang telah Tuhan tetapkan sebagai perbaikan kebebasan setiap orang, dan Dia sendiri tidak akan pernah melewati garis itu selai rambut tanpa izin kita. Dia menghormati kebebasan dan martabat yang telah diberikan kepada makhluk cerdas, baik manusia atau malaikat. Tuhan menghormati itu dan Dia tidak akan melanggar batas yang ditentukannya. Dia tidak akan melewati batas tanpa izin dari orang itu, dan apabila izin telah diberikan, maka Dia akan datang kepada semua yang telah diberikan. Kemudian membuka gerbang banjir dan Tuhan mengalir masuk. Begitulah. Nah, ini terus, menarik, bro. Gimana, bro? Ya, jadi bahkan untuk keselamatan kita pun Tuhan tetap menunggu kita ya. Power of choice itu tetap Tuhan kasih. Jadi sudah jelas sekali, orang semua sudah tahu itu. Tuhan kayak menunggu kita mau berdoa, memanggil namanya kan. Dan untuk berdoa kepada Tuhan itu hanya saya langsung dengan Tuhan, tidak melewati media apapun, ya kan. Keselamatan itu saya langsung dengan Tuhan. Itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, dan Tuhan tunggu langsung dari saya untuk diselamatkan. Itu. Jadi kalau saya tidak memanggil Tuhan untuk segala sesuatu yang akan berlaku dalam kehidupan saya, Tuhan tidak akan campur tangan. Ya, nah, batas kan, ya. Ada batas. Iya, batas. Dan kalaupun saya mau mengambil keputusan untuk mau hilang, itu karena itu Tuhan pun tidak akan bisa menghalangi itu, power of choice kan. Dan sebenarnya kita ingat peristiwa di di Getsemani. Yeah. Di Getsemani itu kan, di situ Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa kan 3 kali kalau nggak salah ya, 3 kali atau 2 kali dia menyendiri, dan dia bilang 2 kali dia bilang kalau bisa lalukan cawan dari tapi bukan kehendakku yang jadi kan. Dan kita tahu bahwa kalau kita secara manusia, kita selama ini berpikir, oh itu ada pilihan bagi Yesus saat itu. Kenapa? Karena dia bisa aja, dia tidak minum cawan itu, dan
dia kembali ke surga. Betul enggak? Betul. Betul. Tapi saudara-saudara tahu enggak, saat itu enggak ada pilihan bagi Yesus dan Bapa. Karena mereka ilahi. Ilahi yang mereka itu adalah kasih. God is love. Dan Yesus itu atau Bapa itu, kan Yesus minta Bapa punya ini juga kan, itu tidak pernah berubah. Jadi sebenarnya di Eden itu Yesus sudah tidak ada pilihan lagi, karena dia itu dan Bapa itu tidak ada pilihan lagi selain untuk Yesus minum. Kenapa? Karena keputusan itu sudah diambil pada waktu pemufakatan damai. Di Revelation dibilang, nah yang nama-nama mereka yang tidak tercatat dalam kitab anak domba yang telah disembelih sejak fondasi dunia diletakkan sebelum penciptaan. Jadi sebelum penciptaan dunia, itu pemufakatan damai sudah terjadi. Yang mana Yesus akan mati. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi di Getsemani itu tidak ada pilihan bagi Yesus untuk tidak minum cawan itu. Karena Yesus atau Bapa itu kasih. Tidak akan bisa untuk tidak menyelamatkan manusia. Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dan kedua, dia itu keputusan sudah diambil sebelum fondasi dunia diletakkan. Bahwa Yesus akan jadi juru selamat. Akan dikorbankan. Jadi ini option, ini maksudnya saya bawa sedikit kepada pilihan itu, pilihan. Itu. Bahwa karena kasih inilah, Tuhan juga tidak bisa campur tangan dalam pilihan kita. Itu juga karena kasih. Terima kasih. Thank you bro ya. Jadi kuasa memilih itu ya, yang Tuhan anugerahkan. Disitulah kesempurnaan kasih-Nya. Karena apa? Dia bukan Tuhan yang diktator. Kalau Tuhan melakukan tidak memberikan kepada kita kuasa untuk memilih, ya sesuai paragraf ini, kita seperti robot yang bisa dikendalikan dengan remote control, sehingga semua sesuai keinginan kita, ya semua sesuai keinginan Bapa. Dia tinggal, kamu jangan berdosa, dia akan buat tidak berdosa, ya. Ini juga dihubungkan dengan pertanyaan yang sering kita ulang, apakah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menahan Hawa waktu dia menyentuh buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Tidak ya. Itu yang sering kita juga ungkapkan. Sama halnya ini. Jadi kasihnya, bagian dari cintanya itu adalah apa? Adalah memberikan kita hak memilih. Dikatakan di sini, ya, dia sendiri tidak akan pernah melewati garis itu, sehelai rambut pun, ya, tanpa izin kita. Berapa besar rambut saudara dan saya? Ya, dia tidak akan lewati itu. Untuk apa? Sedikit pun ya, untuk menjadi Tuhan yang ditaktor. Tidak. Tapi dia dikatakan dia menghormati batas-batas yang sudah dia buat itu, yang dia tentukan. Dia menghargai itu. Jadi memang prakteknya kepada sehari-hari juga, kita tidak bisa memaksakan apa-apa kepada siapapun. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Dan kita juga tidak bisa memaksakan firman yang sudah kita baca pada orang lain. Kecuali dia mau minta, dia mau belajar, dia mau tahu. Itu beda konteks ya. Jadi sebagaimana Tuhan sangat dan melihat batas-batas ini penting, dan dia sangat menghormati. Itulah yang menjadi keteladanan buat kita, dan kita bersyukur dengan
dengan sikap Tuhan ini, dengan kuasa memilih yang Tuhan izinkan kepada kita ini, boleh menjadi bagian kita ya. Di sini kita melihat ya. Jadi kayak Brother Roy bilang, kalau orang memilih untuk binasa ya, Tuhan tidak bisa untuk menahan dia. Sebenarnya Tuhan bisa ya, tapi Tuhan tidak mau melanggar ya. Tuhan tidak mau melanggar batas yang ditentukan atas pilihan orang tersebut. Tapi dikatakan di paragrafnya, dan apabila izin telah diberikan, maka dia akan datang kepada semua orang yang telah diberikan izin tadi ya, kemudian membuka gerbang banjir ya, dan Tuhan mengalir masuk begitu saja. Maksudnya ketika kita izinkan Tuhan, Tuhan dengan leluasa masuk untuk melakukan semua kebenaran dan keselamatan atas kita ya. Kita masuk kepada paragraf berikut. Halo Kak Oki. Iya, silakan. Boleh tambah Kak? Iya, silakan. Ya, jadi sebenarnya kita itu adalah milik Tuhan dalam dua hal. Satu melalui penciptaan, kedua melalui penebusan, creation and redemption. Jadi saya Tuhan ciptakan, berarti saya milik Tuhan. Saya Tuhan sudah bayar, sudah tebus, saya milik Tuhan. Coba ya kita bayangkan, misalnya kita ada rumah, ini saya sudah bayar dengan lunas. Berarti saya bisa perlakukan rumah itu dengan seenak, istilahnya sesuka hati saya, kan, betul nggak Kak? Ya. Karena rumah itu kita punya anyway, kita udah bayar dengan susah payah, kita yang kerja, jadi kita mau bikin apa aja rumah itu, that's my right, atau saya punya hak untuk bikin apa aja. Tapi Tuhan itu lain loh, dia udah ciptakan kita, dia udah bayar kita, tapi dia respect kita untuk nggak memilih dia, atau aduh dia itu, walaupun dia itu kita itu sudah milik dia, tapi dia nggak memperlakukan kita dengan istilahnya seenak saja tanpa saya punya permisi ya. Itulah Tuhan itu. Dan sometimes kita manusia, saya tidak memiliki, istilahnya suami itu bukan saya punya, anak itu bukan saya punya, anak itu hanya dititipkan Tuhan kepada saya. Tapi sometimes saya memperlakukan orang lain seakan-akan itu adalah milik saya sendiri gitu. Perlakuan dengan seenaknya, paksa orang apa, dan itu tidak mencerminkan akan karakter Tuhan ya. Jadi saya juga ditegur dengan pelajaran ini, bagaimana Tuhan itu sangat luar biasa, dia punya karakter. Dan apa yang dia bilang, kan orang kan lagi belajar bagaimana untuk pencurahan Roh Kudus ya. Jadi karena Tuhan respect orang punya keputusan, or dia nggak pernah terasa whatsoever, sama dengan kecurahan Roh Kudus, saya mau apa enggak gitu. Dia nggak akan curahkan kepada orang yang nggak mau. Dia akan curahkan kepada orang yang mau, yang sama seperti kalau kita minta, sama seperti air bah yang akan dicurahkan, di pour out without measure begitu. Nah itulah kenapa kita nggak kecurahan Roh Kudus, kenapa begini-begini, karena kita choose nyanda untuk mau kecurahan Roh Kudus. Karena kalau kita benar-benar mau dan tahu dia punya persyaratan bagaimana kecurahan Roh Kudus, akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Tapi Tuhan nggak akan lakukan something atau force, karena dia mau kan kita semua kecurahan Roh Kudus. Tapi dia nggak akan kasih itu tanpa kalau kita mau atau kita istilahnya mengizinkan Tuhan untuk kasih itu ke kita. Jadi sebenarnya selama ini tergantung ke saya, bukan ke Tuhan. Tuhan is willing, mau sekali, tapi kitanya yang nggak izinkan dia untuk melakukan itu di kita. Thank you, Kak. Makasih Joy atas tambahan dan mengingatkan lagi konteks dari pembahasan kita ini adalah meminta kecurahan Roh Kudus. Jadi ini uraikan satu persatu bagaimana hal-hal yang Tuhan lakukan pada kita ya, sampai kepada
yang sudah Joy jelaskan tadi, kita mau memilih untuk kecurahan atau tidak ya. Nah, ini uraiannya dari waktu ke waktu. Ini pekabaran 3 malaikat itu sangat penting. Oleh sebab itu kita mau lihat bagaimana dari peristiwa-peristiwa nubuatan yang sudah terjadi sinkronkan dengan apa yang kita pelajari saat ini. Ya, kita tahu kita sudah belajar Pentecost juga di waktu lalu, dan pengalaman untuk bisa masuk kepada peristiwa itu ini sudah diuraikan di sini, dan biarlah setiap pelajaran ini menjadi satu hal yang sangat berharga dan kekuatan buat kita masing-masing yang belajar ini ya. Kita puji Tuhan ya. Oke, sejauh ini masih ada yang punya pendapat? Oke, kita lanjut ya. Kalau begitu, dia telah membeli Anda, bukan? Jemaat, ya. Apakah Anda ingin menjadi milik Tuhan? Jemaat, ya. Sekarang, teman-teman, mari kita buat ini menjadi hal yang nyata dan praktis. Dia telah membeli kita, bukan? Dia telah membayar harga untuk kita. Kita adalah miliknya karena kehendaknya. Nah, kalau kemauan kita ada, lalu siapa kita? Milik Tuhan ya, itu the Lord. Dia telah menunjukkan kehendaknya tentang hal itu dan membayar harga, bukan? Maksudnya kita itu milik Tuhan dan dia telah menunjukkan kehendaknya bahwa kita adalah milik Tuhan dan dia sudah membayar harganya, ya. Dan ketika kita menyatakan keinginan kita tentang masalah ini dengan mengatakan, Tuhan, itu juga pilihanku. Begitulah kemauanku juga. Maka aku ingin tahu bagaimana di alam semesta apapun akan menjaga kita ya, dari menjadi miliknya. Karena apa dikatakan, kita sepakat dengan Tuhan ya, dalam arti kita melakukan bagian kita dalam mengizinkan Tuhan. Lalu apakah Anda mengetahui bahwa Anda adalah milik Tuhan? Jawab jemaat, ya Tuhan. Dapatkah Anda sekarang? Ya Tuhan. Jadi saudara-saudara, di paragraf ini ditekankan lagi bahwa ada hasil dari kerjasama yang kita lakukan juga dengan Tuhan, ya, sehingga dikatakan ya, di alam semesta apapun akan menjaga kita dari menjadi miliknya. Karena kita juga sepakat ya, kalau Tuhan sudah pilih kita, dan kita juga bilang, Tuhan, itu juga pilihanku, aku mau. Dan segala sesuatunya sinkron. Tuhan menjaga kita, kita milik Tuhan, ya. Bahkan sampai alam semesta pun, ya, the universe, anything is going to keep us from being His, ya. Jadi satu kesadaran dan satu pemikiran dan satu keyakinan yang kita bisa sering sebut itu iman adalah kita ini milik Tuhan, ya. Dia sudah bayar kita dengan harganya. Kenapa ini selalu diulang-ulang, saudara? Mulai dari atas, ya. Dia sudah membeli kita. Ini selalu diulang-ulang dari atas. Baik, di paragraf ini, apakah ada yang punya pendapat sejauh ini? Kak. Ya, silakan Joy. Kalau A.T. Jones ulang terus itu berarti itu sangat penting ya untuk mengingatkan lagi kita itu. Kan dari tadi diulang-ulang kan itu. Ulang terus. Dan kita ingat I.J. Wagner juga kasih ini ayat yang kita sudah dibeli dan dia kasih satu cerita. Tapi ceritanya kita coba bentuk dalam satu cerita yang kita suka dengar. Yeah. Yang mana misalnya ada orang anak diculik, terus bapaknya ini orang milioner. Yeah. Terus orang yang culik ini minta untuk dibayarkan dengan harga sampai istilahnya berapa ribu
$1 million misalnya untuk bayar anaknya. Nah sekarang sebagai seorang bapak, dia rela bayar beberapa pun asal anaknya itu dikembalikan sama dia. Ya sama dengan Tuhan kan. Kita dibayar dengan harga apapun, nyawa pun. Berarti yang Wagner bilang, berarti apakah kira-kira kita itu sangat berharga nggak di mata Tuhan? Oh ya, karena He is willing to pay dengan whatever cost gitu loh. Jadi itu yang Wagner mau bilang, bahwa kita itu sangat berharga sekali di mata Tuhan, yang mana God is willing to pay kita dengan hidupnya, dengan darahnya. Sebegitulah berharganya kita di mata Tuhan. Coba kita bayangkan itu ya. Karena sebagai seorang ayah yang ayah yang mau bayar anaknya yang milioner, biarpun dia bangkrut istilahnya, yang penting saya punya anak kembali, give it back my kids gitu loh, daripada saya menikmati semua harta ini tapi saya sedih anaknya enggak ada, tapi dia is willing to pay. Begitulah Tuhan dengan kita, He's willing to pay us. Dan we need to take it personal ya. Tuhan mau bayar saya ini harga berapa darah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau sekali sama saya gitu. Begitulah harga saya. Makanya sometimes orang bilang, aduh kita ini udah nggak ada harganya. Aduh kita ini, well, kita belum tahu berapa harga yang Tuhan bayar. Kita itu harganya tahu nggak berapa? 1 surga itu harga kita semua. Oke, thank you Kak. Thank you Joy ya, di pembahasan sebelumnya ya. Harga kita 1 surga ya. Jadi bawa pelajar. Saudara, jadi terima kasih untuk masukannya, Joy. Jadi kenapa hal ini diulang-ulang? Juga satu hal yang mengingatkan kita betapa pentingnya kita sadar dan tahu bahwa Tuhan sudah membeli kita. Kita adalah miliknya. Ya. Ilustrasi cerita tadi, saudara dan saya yang sudah orang tua tidak akan membiarkan anak-anak kita celaka atau apapun ya, apalagi kalau pada proses sampai diculik. Kita akan lakukan apa saja agar anak kita itu kembali. Sama seperti Tuhan. Jadi kalau kita memposisikan diri, entah kita laki-laki atau perempuan, sebagaimana Tuhan sangat peduli kepada kita, memposisikan diri sebagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Ya. Begini. Kita begini. Kita sangat mengasihi anak-anak kita. Kita sangat mencintai anak-anak kita, ya, dan kita tidak mau mereka terluka. Kita tidak mau mereka binasa, ya. Dan itulah perasaan Tuhan. Itulah Tuhan yang tidak mau kita juga binasa. Kita bayangkan itu, dan saya juga udah punya cucu, punya anak. Saya nggak mau anak saya terluka, cucu saya terluka. Dan itu posisi Tuhan. Tuhan tidak mau kita binasa. Bagaimana kita bisa concernnya, sadar-sadarnya kita menerawang atau memikirkan Tuhan itu cintanya kepada saya dan saudara. Ya. Anak ketika dia berbuat satu kesalahan, kita marah, kadang kita cambuk. Ya. Tetapi di waktunya dia buat juga hal yang sama. Ya. Sudah ditegur, masih melakukan yang sama. Ya. Terus dia lakukan. Sampai pada akhirnya dia buat hal yang lain yang kadarnya sama, bahwa itu satu kesalahan. Toh kita masih mencintai dia sebagai anak atau cucu. Begitu juga Tuhan. Toh Tuhan masih mencintai saudara dan saya. Dia memilih saudara. Dia memilih saya. Ya. Dia sudah membayar kita dengan harga yang lunas. 1 surga, saudara. Itu cinta Tuhan. Ya. Dan kalau ini diulang-ulang, betapa ini sangat penting. Ya, kutipan-kutipan ini. Dan biarlah kita tidak ada roh jenuh untuk membaca hal yang diulang-ulang. Ya. Baik, kita akan masuk kepada Halo, bro. Yo, bro. Silakan, bro. Kita tambahkan sedikit ya yang kutipan ini.
yang terakhir, boleh ke bawah sedikit ya. Iya, Jadi iya. kan sudah diulang-ulang tadi dibilangkan tentang kita adalah milik Tuhan, milik Tuhan. Tapi di paragraf ini yang saya ada lihat, ini ada namanya will, kehendak ya. Jadi kalau kita baca bahasa Inggrisnya memang ini ada will-nya di mana ketika dia mau milih kita untuk menebus kita itu adalah kehendak Tuhan kan. Jadi ada kehendak Tuhan untuk menjadikan kita adalah miliknya. Dan membayar menebus itu kehendaknya dia. Sekarang kembali kepada our will. Kita punya kehendak atau keinginan di trans ini. Apakah kehendak kita ini mau untuk menjadi miliknya atau tidak? Jadi ini ada kehendak Tuhan dan kehendak kita. Tuhan sudah berkehendak untuk kita jadi miliknya. Cuma masalahnya di kita ini, kita tidak memiliki kehendak untuk menjadi miliknya. Tetapi di sini kan di firman Tuhan sudah dibilang bahwa kita ini milik Tuhan. Jadi dia bilang sini kan, how? Maka then I want to know how is in the universe. Jadi saya ingin tahu bagaimana dalam semesta apapun akan menjaga kita dari menjadi miliknya. Jadi istilahnya gini, kita ini milik Tuhan kan. Terus apakah Tuhan akan mau jaga kita, mau kasih kita segala sesuatu, kayak misalnya mau kasih country living misalnya. Ini contoh selalu. Kalau kita selama ini kita tahu kita ini milik Tuhan, tapi kita nggak percaya kan. Kalau dia itu kita ini milik Tuhan, apa dia nggak mau kasih sesuatu ini? Kita nggak percaya. Sama dengan Abraham percaya bahwa dia milik Tuhan. Ketika Tuhan bilang dia mau kasih keturunan, dia percaya itu. Kita juga ketika dapat firman Tuhan mau begini-begini, kalau kita percaya itu kita milik Tuhan, kita pasti itu terjadi. Itulah iman. Sebenarnya ini mau bangun iman kita ya. Kalau kita lihat ini dari dari pertama-tama ini coba akan membangunkan iman kita, walaupun tidak ada kata iman di sini, tetapi mau kasih bangun orang punya kepercayaan bahwa ini, come on, kamu milik Tuhan. Apa yang dia bilang, dia berkehendak membayar kamu, sekarang kehendak kamu untuk bilang bahwa kamu itu milik Tuhan dan percaya kamu milik Tuhan. Jadi ini mau percaya ini ya bukan sekedar kita, saya percaya saya ini milik Tuhan dan saya mau, kehendak saya mau, itu bukan seperti itu ya, itu harus memang praktek lah yang akan kelihatan di diri kita ya. Ini bukan cuma sekedar perkataan saya, pengakuan saya, tetapi ini harus memang jadi kita punya pengalaman ya. Percaya bahwa kita itu milik Tuhan. Segala sesuatu yang dia bilang kita mau, pergumulan kita sehari-hari, harus percaya bahwa itu akan terjadi. Karena itu, kita itu milik Tuhan dan segala sesuatu yang Tuhan bilang yang terbaik akan terjadi ya. Ini yang mau coba dibilang di sini. Ya, thank you. Ya, oke. Thank you, bro. Iman nih kita udah bahas ya. Di pertama itu penting sekali. Dan bagaimana kita mau kecurangan Roh Kudus kalau iman kita tidak percaya atau membuat Tuhan itu sebagai seorang pendusta dengan tidak percaya bahwa kita sudah ditebus, kita adalah miliknya. Oleh sebab itu diulang-ulang. Terima kasih, bro ya. Nah, ini ada cerita. Apakah Kak Acil available? Mau baca paragraf berikut ini? Sorry, Dolphin lagi di store ini. Oh, oke. Oke, Kak Acil. Mungkin Kak Gladys. Oke, kalau belum, apakah Kak Mary available? Oh, Kak Mary, so nggak ada ya. Well, Mari coba kita baca. Oke, bro. Silakan, bro. Bagus sekali ini kelihatannya. Bagus ini, bro. Oke. Ini dia bilang ya. Nah, misalkan Anda bangun pagi hari dengan sakit kepala dan pencernaan tidak bekerja dengan baik di malam hari, dan kita merasa bahwa
seluruh tubuh kita terasa tidak baik dan merasa tidak enak. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda milik Tuhan? Jemaat bilang, karena dia bilang begitu. Tetapi misalkan Anda bangun di pagi hari, merasa cerah dan merasa ini ya, dan merasa cukup baik secara umum. Bagaimana Anda tahu Anda milik Tuhan? Jemaat bilang, karena dia berkata begitu. Kadang-kadang orang berkata, boleh ke bawah lagi, bro? Halo? Berkata ketika kita bertanya kepada mereka, apakah dosa-dosa Anda telah diampuni? Ya, saya yakin bahwa itu untuk sementara. Apa yang meyakinkan Anda? Saya merasa seolah-olah dosa itu diampuni. Mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Mereka tidak tahu dalam hal itu, memiliki sedikit pun bahwa dosa-dosa mereka diampuni. Mengapa saudara-saudara, satu-satunya bukti yang dapat kita miliki bahwa hal-hal ini benar adalah bahwa Tuhan berfirman demikian. Itu buktinya. Jangan lihat perasaan. Aduh, ini. Perasaan bervariasi seperti angin. Anda tahu itu benar. Jangan pernah perhatikan mereka. Bukan urusan Anda bagaimana perasaan Anda. Ketika Tuhan berkata begitu, memang begitu. Entah aku merasa begitu atau tidak. Waduh. Ya, komen bro. Aduh, ini bro. Jadi ini ya, dia kasih contoh kalau kita bangun pagi-pagi, rasa sakit ini, sakit itu. Dia tanya, apakah kita milik Tuhan? Ya, milik Tuhan. Kalau kita bangun tubuh yang sehat, apa kita milik Tuhan? Ya. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang kita merasa kita milik Tuhan itu. Kita itu milik Tuhan atau tidak, berdasarkan apa yang saya rasa. Kalau pengalaman hidup saya selama ini buruk, saya merasa saya bukan milik Tuhan. Karena kalau milik Tuhan, masa saya seperti ini? Itu kan yang pertanyaannya kan. Harus saya milik Tuhan itu segala sesuatu everything going well istilahnya. Segala sesuatu berjalan mulus. Karena saya kan milik Tuhan. Jadi ketika nggak berjalan mulus, saya bukan milik Tuhan. Itu kan yang saya pikir selama ini kan. Tetapi bukan begitu. Aduh, ini dia bilang ya. Saya ini milik Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang saya rasakan, tetapi apa yang firman Tuhan bilang. Kalau firman Tuhan bilang, saya Tuhan, saya sudah dibayar segala sesuatu. Aduh, itu begitu. Nggak usah bilang yang lain-lain lagi, karena saya nggak mau bilang, oh memang betul saya milik Tuhan, tapi kan saya lagi nggak enak badan ini. Bagaimana milik? Banyak sekali alasan yang kita mau kasih tahu tentang itu ya, untuk mau ucurakan kita punya perasaan ya. Tetapi sekali lagi dia bilang ini, bukan urusan Anda bagaimana perasaan ketika Tuhan bilang, kamu milik Tuhan, memang kamu milik Tuhan. Apakah pengalaman kamu buruk atau tidak, tetap kamu itu milik Tuhan ya. Itu yang, makanya kadang-kadang ini yang dibilang, yang tadi ya, beberapa orang bilang, apakah dosa-dosamu sudah diampuni? Saya bilang, ya. Saya merasa untuk sementara dosa-dosa saya diampuni. Kenapa bilang begitu? Karena apa? Sebenarnya kita nggak tahu apa-apa ya tentang apakah dosa. They did not know anything about it. Mereka nggak tahu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu ya soal itu. Karena merasa untuk sementara dosa diampuni. Tuhan bilang dosa kamu sudah diampuni. Kenapa? Nah, itulah ya. Ini kita kadang-kadang kita punya keputusan dan kita punya kepercayaan berdasarkan perasaan kita kan. Makanya bukan berdasarkan apa yang Tuhan bilang. Jadi ini yang Jones mau tekankan itu, kalau Tuhan bilang begitu, kayaknya ini ya, makanya perasaan itu yang perasaan diri sendiri yang melawan firman Tuhan, itulah yang harus kita pertimbangkan di sini ya. Ini saya juga sering memakai perasaan, tapi maksudnya ini juga menegur ya, bahwa
untuk bisa dicurahkan Roh Kudus itu haruslah melihat, mendengar apa yang what said the Lord ya, apa yang Tuhan bilang itulah yang benar ya. Ya mungkin itu bro yang bilang. Thank you. Thank you bro ya masukannya. Jadi penekanannya di sini jangan pakai perasaan ya. Begini, saya pernah ada di satu situasi di mana orang tua berkata seperti ini. Karena ngoni pedosa, karena dosa kalian, orang tua yang harus tanggung. Seperti itu bahasanya. Di beberapa waktu yang lalu, saya datang kepada Tuhan, minta ampun, bertelut, saya menangis, ya. Dan bukan 1-2 kali, itu berulang-ulang karena sangat menyesal dengan segala dosa dan pelanggaran. Lalu saya percaya dengan bisikan Roh Kudus melalui firman yang saya baca, dosa saya sudah diampuni. Lalu datang pada satu keadaan, orang tua bilang, gara-gara ngoni dosa, orang tua tanggung. Lalu mau bilang bahwa ini hasil dari dosa kalian sampai sekarang ini. Ya. Jadi orang tua mau bilang bahwa sebenarnya dosa kita sebagai anak itu masih ada. Lalu orang tua mau bilang bahwa kita masih berdosa. Ya, dalam kasus itu. Dalam satu kasus itu. Saudara, ketika kita belajar firman Tuhan dan pada situasi itu terbawalah perasaan dan pemikiran, wah, ini bertolak belakang dengan firman yang saya belajar. Saya tahu saya sudah diampuni. Ya. Walaupun kita tahu kondisi begini. Saudara seorang perokok berat. Dan saudara berhenti pada satu waktu. Dan saudara minta ampun untuk merusak tubuh. Tetapi akibat daripada merokok yang bertahun-tahun itu, baru Anda rasakan saat ini. Itu kita sudah tahu ya. Akibat dari dosa yang kita lakukan di masa lalu, baru kita rasakan. Hal itu benar, itu terjadi. Tapi, datang kepada poin bahwa kita belum diampuni, itu adalah bukan yang Tuhan mau. Dan itu bisikan setan mau bilang bahwa Tuhan jahat. Ini sudah dibahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Thank you Brother Lee atas baca dan keterangan untuk paragraf ini. Oke. Kita masuk pada paragraf berikut. Mungkin ini paragraf kedua terakhir ya. Oke, saya bacakan. Saya akan memberikan ilustrasi itu lagi. Nah, ini diulang lagi ya. Saya telah memberikannya sebelumnya. Tapi ini menekankan poin ini. Perasaan itu tidak ada hubungannya dengan fakta. Tekankan lagi ya. Perasaan tidak ada hubungannya dengan fakta. 2 kali 2 sama dengan 4. Bukan? Nah, Anda dan saya tahu itu benar. Tetapi ada beberapa orang di dunia ini yang tidak tahu bahwa 2 kali 2 adalah 4. Tetapi seandainya Anda harus memberitahu seseorang dan dia harus mempercayainya, menurut Anda bagaimana perasaannya? Nah, apakah menurut Anda dia akan merasa seolah-olah dia telah diangkat dan diputarbalikan ya? Dalam hal semacam setengah cangkir dibalik dan diletakkan di tempat baru? Tidak. Perasaan apa yang ada hubungannya dengan itu? Lalu apa dia peduli? Bagaimana perasaannya? Saudara, bagaimana ya mau sampaikan kesaksian ini? Saya berbicara dengan ada sahabat-sahabat di sini kan Devin. Saya bahas tentang hal ini. Saya tidak bilang bahwa ini A.T. Jones
bisa bilang ini kutipan roh nubuat. Ya. Lalu ini sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Ceritanya persis. Ya. Jadi saya lihat dari gerak-gerik ketika saya menyampaikan tentang pekabaran ini, dia dari gerak-gerik terlihatlah perasaannya. Ada secuil bantahan yang keluar dari dia. Dan ya, seperti dasarnya kita tidak memaksakan. Jadi, di kutipan ini bilang bagaimana saya mau memikirkan perasaan dia ya. Bagaimana perasaan dia ketika dia tahu 2 kali 2 sama dengan 4. Sebelumnya dia tidak tahu. Ya. Banyak hal yang kita tahu dari pekabaran A.T. Jones dan Wagoner. Ya. Karena dari dulu kita kan Ellen G. White. Ternyata pekabaran yang kita pelajari saat ini sinkron juga dan justru penekanannya justru banyak penekanan juga. Ya. Dan banyak dari kita sering bilang, oh saya baru tahu. Oh, saya juga baru tahu. Saya juga alami itu. Banyak yang saya baru tahu. Tetapi apakah sikap kita sebagai yang percaya bahwa kita sudah ditebus? Apakah kita akan menggunakan perasaan kita? Ya. Saya tadi mau bilang bahwa mungkin 2 kali 2 ini belum pernah sahabat saya itu dengar. Ya. Tapi saya menyampaikan 2 kali 2 sama dengan 4 itu adalah saya yang menyampaikan, bukan orang yang terbiasa menyampaikan kepada beliau. Jadi ada perasaan yang muncul di situ saya lihat. Ini pengalaman kemarin ya, 2 hari yang lalu. Well, jadi kembali lagi dihubungkan dengan yang di atas tadi, yang kutipan lalu tadi, 402.5. Baik, kita melangkah pada kutipan berikut. Ada pendapat sejauh ini? Baik, kalau belum, sekarang ini tidak berarti bahwa tidak akan ada pengalaman sebagai buah dari ini. Tetapi ini mengatakan bahwa jika Anda mencari perasaan sebagai bukti, Anda tidak akan pernah menemukan buktinya. Tetapi jika Anda melihat pada firman Tuhan untuk buktinya, maka Anda akan mendapatkan bukti yang Tuhan berikan dalam firman-Nya. Artinya, kekuatan ilahinya sendiri dalam kata itu bekerja secara efektif dalam diri orang yang percaya. Ini saudara kental sekali ya. Dasarnya tadi sudah diulang-ulang. Kita sudah ditebus, ya, kita sudah dibeli, kita sudah ditentukan. Kita punya takdir, yaitu keselamatan, dan kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk. Dan kalau kita baca kutipan ini hanya jawaban yang kita bisa dapat dari segala polemik, yaitu firman Tuhan. Kita kembali kepada firman-Nya. Kita akan mendapat bukti daripada kita menggunakan perasaan atau mencari dengan perasaan. Kita hanya akan mendapatkan bukti melalui firman-Nya itu sendiri. Nah, ini penekanannya ya. Biarlah kita belajar apapun setelah kita lihat kutipan-kutipan ini, pelajaran ini, apapun yang akan ada di depan, kita akan kembali semua kepada firman Tuhan. Dan kita mencari jawabannya melalui firman Tuhan. Bukan dengan perasaan. Oke. Halo Kak. Ada pendapat? Yuk, silakan. Oh ya, jadi pas Kak Opin lagi tekankan perasaan dengan firman Tuhan, kita langsung teringat nanti pada waktu di time of trouble kan, yang menjadi pergumulan kita kan apakah dosa kita sudah diampuni kan, betul nggak? Betul. Di masa kepicikan Yakub. Nah kalau kita tahu pelajaran ini yang mana kalau Tuhan bilang kalau kita mengaku dosa kita, kita akan diampuni dosa kita. Jadi ini ya sebenarnya membuat kita itu sangat maksudnya puji Tuhan, karena kalau Tuhan sudah bilang begitu, ya itu gitu loh. Mau nggak itu ya, maksudnya nggak sesuai dengan
perasaan saya, mau saya kayak tadi Lali baca itu, mau sakit kah, mau senang, itu kalau Tuhan bilang A itu tetap mutlak. Saya mau punya perasaan mau senang mau enggak, itu enggak ada hubungannya dengan apa yang Tuhan bilang dalam firman-Nya. Jadi itu mengingatkan kita semua nanti, kalau Tuhan izinkan kita bisa melewati time of trouble, ingat saudara pelajaran kita pada saat ini, Tuhan sudah bilang A, dosa kita diampuni, sudah diampuni, Tuhan nggak ingat lagi, berarti Tuhan nggak ingat lagi, dia itu nggak berdusta kan? Tuhan kan bukan pendusta. Jadi mau apapun saya punya perasaan atau mau bagaimana, kita tetap tahu bahwa kalau Tuhan sudah bilang itu sudah mutlak ya. Dan yang kedua yang bisa mengingatkan kita nanti pada waktu Sunday Law, misalnya Tuhan izinkan, misalnya let's say saya masuk penjara atau mengalami penganiayaan. Terus kita punya perasaan kayak, apakah saya ini Tuhan cinta atau enggak, kok saya mengalami hal seperti ini gitu loh. Jadi itu kan perasaan saya. Jadi tapi firman Tuhan bilang, saya mencintai kamu, saya membeli kamu, kamu milik saya, dan semua itu Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berdusta. Jadi kalaupun kita mengalami hal-hal nanti during Sunday Law, hal-hal apapun itu, kita selalu ingat bahwa Tuhan itu mencintai kita, walaupun kita nggak ngerti kenapa kita mengalami seperti itu, kita tahu di surga semuanya itu ada jawabannya, dan jawabannya itu adalah Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan juga mengasihi orang lain. Mungkin dengan saya punya penderitaan di penjara kah, atau mati, atau apa, itu yang menjadi bibit pertobatan untuk orang lain. Thank you, Kak. Halo, Bro. Iya, silakan, Bro. Ya, tambahkan sedikit juga ya. Silakan. Ini kan Jones kasih contoh yang 2x2 sama dengan 4. Jadi itu memang perkalian yang gampang, dan saya tahu karena saya pernah belajar kalian, dan saya yakin itu benar. Modulnya buntu sekalipun, saya tahu tetap 2x2 sama dengan 4 kan. Karena saya tahu pasti itu, dan itu kalian yang muda kan, jadi gampang sekali. Jadi jangan lihat 2x2, pasti itu 4. Dan itu sama dengan, jadi Alkitab juga ya, kalau misalnya kita sudah percaya Alkitab itu mudah kan, kalau Tuhan bilang keselamatan itu sudah diberikan kepada kita, memang seperti itu, dan itu mudah sekali bagi yang percaya. Tetapi ini menjadi masalah bagi yang tidak percaya dan tidak pernah belajar soal itu. Sama kan? Kalau kita lihat mudah kan, bukan berarti orang yang tidak pernah belajar kalian, itu bukan suatu hal yang mudah, itu suatu yang susah sekali mau mengerti kan. Susah sekali mau mengerti. Dan mungkin dia pernah dengar dari orang lain 2x2 mungkin 3 atau apa, dan dia akan menggunakan dia punya perasaan, dan dia akan lawan kita yang bilang 2x2 sama dengan 4. Tetapi kalau misalnya dia cari itu 2x2 itu berapa di Alkitab, dia pasti akan temukan itu 4. Makanya untuk mencari sesuatu bukti, kita jangan gunakan perasaan, tapi gunakan di sini bilang gunakan firman Tuhan, dan kita akan dapat hasilnya sama dengan 4 ya. Karena kita harus tahu apa yang firman Tuhan bilang begitu, itulah seperti itu ya. Jadi ini kita baca. Tetapi jika Anda melihat pada firman Tuhan untuk buktinya, maka Anda akan mendapatkan bukti yang Tuhan berikan dalam firman-Nya. Artinya, kekuatan ilahinya sendiri dalam kata itu bekerja secara efektif dalam diri orang percaya. Jadi ini kembali lagi percaya ya. Ini percaya siapa? Makanya ini sekarang kan banyak yang kita kasih Bible study. Misalnya ada Joy. Jangan percaya kepada apa yang orang itu bilang. Misalnya, tetapi percayalah apa yang firman Tuhan itu bilang. Jadi sebaiknya kalau kita mau belajar sesuatu juga, kita harus kembali cari selidiki. Misalnya ada sesuatu yang kita tidak setuju dengan itu, carilah buktinya di Alkitab, dan kita bisa, ini salah karena firman Tuhan bilang seperti ini kan. Firman Tuhan bilang A. Karena firman Tuhan tidak pernah salah kan, dan patokan kita itu ya. Jadi puji Tuhan dengan ini juga membuka mata kita juga ya. Memang Tuhan itu baik, dan dia tidak akan memberikan kita error sedikit pun, karena dia punya firman Tuhan, sudah memang powerful, dan
itulah kebenaran yang ada di situ. Iya. Terima kasih, Bro. Thank you, Bro. Puji Tuhan. Ini kutipan terakhir kita. Dan ini saya mau tekankan ya. Kembali lagi. Bahwa kekuatan ilahinya sendiri dalam firman itu bekerja secara efektif dalam diri orang yang percaya. Kita tahu menjalani kehidupan ini banyak tantangan, rencana-rencana, program-program kita, semua kerinduan-kerinduan kita, firman-Nya itu efektif, ya. Kata-kata Tuhan itu efektif bagi saudara yang percaya, bagi saya yang percaya. Saudara doakan, A akan terjadi A akan terjadi A, karena itu kata firman Tuhan, ya. Tentunya kerinduan A itu adalah satu hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki iman, mempersiapkan diri dengan pertumbuhan iman yang baik oleh karena Tuhan untuk mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Kita tahu ketika kecurahan Roh Kudus terjadi, kesempurnaan tabiat Kristus menjadi bagian kita, jadi bagian saudara dan saya. Dan kita semua merindukan itu. Oleh sebab itu, pelajaran-pelajaran ini menuntun kita untuk mengerti bagaimana sih Tuhan mau kita itu memiliki kecurahan Roh Kudus. Bagaimana sih cinta Tuhan itu jelas di hadapan saudara dan saya, di pikiran dan benak saudara dan saya. Ini semua adalah apa yang Tuhan mau. Terima kasih untuk semua pendapat, masukan, dan yang sudah berpartisipasi, bahkan yang sudah mengikuti Bible Study. Kiranya dengan Bible Study ini, nama Tuhan dipermuliakan. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Masih ada mungkin 1 atau 2 meeting lagi untuk selesai di chapter 17 ini. Untuk menutup Bible Study kita ini, saya mohon apakah Brother Roy available untuk pimpin kita dalam doa tutup. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang itu boleh di-apply untuk dengan kekuatan-Mu, dengan terang-Mu, di-apply dengan